Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja. Oke, ada seseorang di sini yang sebenarnya sangat bahagia ya bersama kamu. Bahkan sebenarnya kalau misalkan kalian berdua itu bisa bersama, ini sama-sama saling membahagiakan dari kedua belah pihak. Sama-sama seneng kok kalau aku lihat di sini ya. Cuman aku rasa dia ini lagi patah hati nih. Dan saat ini tuh dia benar-benar lagi coba untuk menyembuhkan rasa patah hati dia, ya. Karena sejujurnya dia di sini itu passionnya sama kamu. Dia suka banget sama kamu. Dia cinta sama kamu. Tapi sayangnya di sini sudah ada perpisahan di antara kalian karena ada penyabotasean ya. Ada yang mencoba untuk memblokade ya agar kalian tidak bersama, dan ini ada situasi yang selalu berulang. Bisa jadi mungkin dia menghadirkan pihak ketiga atau mungkin kalian tidak direstui oleh orang tua sehingga itu terus terjadi, berulang kali terjadi ya. Dan kalau aku lihat di sini ada keinginan dari si dia untuk melampaui hambatan itu sebenarnya. Ya dia ingin melewati hambatan yang selama ini telah terjadi di hubungan kalian. Karena kalau aku lihat di sini dia sudah belajar dari apa yang pernah terjadi selama ini di hubungan kalian, dan aku lihat di sini dia ingin adanya suatu hubungan baru dengan kamu, ya, memulai lagi dari nol mungkin. Dan saat ini tuh dia lagi mencoba untuk prepare, untuk menyiapkan penyatuan kembali dengan kamu. Oke, saat ini dia merasa kita berdua itu harus ya harus, menyelesaikan dulu masalah-masalah yang terjadi secara pribadi ya, mungkin secara karir, keuangan, atau keluarga, atau apalah ya. Intinya yang pribadi-pribadi ini kita selesaikan dulu masing-masing gitu. Tapi sejujurnya di sini aku tergila-gila sama kamu, kata dia gitu ya. Dia ini benar-benar cinta sama kamu, dia cinta banget. Bahkan aku lihat di sini dia masih sering stalkingin kamu, sering stalkingin media sosial kamu untuk mengetahui saat ini tuh kamu sama siapa. Saat ini kamu masih single apa sudah ada yang lain, seperti itu ya. Kalau aku lihat di sini, dia menjauh dari kamu itu untuk melindungi dirimu dari si dia. Mungkin saat ini dia itu lagi ada masalah sehingga dia tidak mau kamu akan terbawa-bawa ikut dalam masalah dia kayak gitu. Untuk sementara dari kita ini berpisah, tolong tetap baik-baik saja di sana. Itu yang ingin dia sampaikan ke kamu ya, karena sejujurnya di sini bukan hanya dia mencintaimu tapi dia juga membutuhkan kamu. Jadi dia berharap kamu baik-baik, kamu sehat-sehat di sana kayak gitu ya. Uh, tapi ketika kamu saat ini justru malah diam, tidak ada pergerakan apapun ke dia, di sini ada rasa apa ya, khawatir dari si dia. Ketika kamu tidak menunjukkan reaksi apapun, dia kayak khawatir ya. Dia takut kalau misalkan apa yang nanti yang kamu pikirkan tentang dia, takutnya dia tidak bisa mengontrol gitu loh ya. Dia tidak bisa em, mengendalikan kamu, atau gimana sih harus ngomongnya, dia tidak bisa menduga-duga keputusan yang akan kamu ambil. Dia takut banget kalau misalkan di sini kamu meninggalkan dia, sehingga ketika kamu benar-benar saat ini diam, dia takut banget kalau kalau kamu mengambil suatu keputusan yang tidak dia duga-duga gitu. Misalkan ya meninggalkan kamu.
Ciri-ciri orang ini adalah orangnya bugar ya, punya mata coklat, terus itu saat ini tuh lagi dalam keadaan bertumbuh ya, bertumbuh. Mungkin dia suka politik, atau dia pernah berbicara sama kamu, dia mungkin pengen jadi seorang politikus atau bagian dari pemerintahan kayak gitu, atau mungkin ya dia paham lah tentang politik gitu ya. Orangnya emosional, ada yang kurus di sini, orangnya mandiri, mungkin dia juga suka rock gitu ya, atau gayanya rocker gitu. Sejujurnya saat ini tuh dia belum bisa mandiri secara hidup. Maksudnya gini, mungkin kalau mau melakukan apapun harus atas pengetahuan orang tua, keluarga gitu ya, sehingga dia masih dikontrol oleh seseorang. Ya, bukan berarti dia tidak bisa melakukan segalanya sendiri, enggak. Tapi kayak dia harus dapat izin dulu sebelum melakukan sesuatu kayak gitu ya. Karena di sini dia kelihatan mandiri kok sebenarnya. Ya, dia bisa melakukan segala hal sendiri. Ya, dia mandiri. Terus itu temperamennya sangat berapi-api. Di sini gampang banget eh, apa ya? Gampang banget terpancing emosi ya, suka marah-marah. Gampang banget ya. Bisa juga sensitifan orangnya. Terus antik ya, mungkin apa ya, orang legend lebih tua dari kamu, atau mungkin dia ini suka yang antik-antik gitu loh. Ya, dia suka yang antik-antik, mungkin dia pecinta mobil tua ya, mobil antik kayak gitu, atau barang-barang antik kayak gitu ya. Mungkin kamu berdealing dengan sosok yang dulu orang ini orang yang pemalas ya, bahkan ngejalanin hubungan dengan si dia ini tuh monoton banget gitu loh, nggak ada perkembangannya, stuck ya. Nggak ada gimana gimananya yang kayak bergairah atau gimana ingin membuat hubungan ini berkembang atau gimana, enggak, kayak monoton gitu, yang flat gitu ya hubungannya. Terus itu juga kalau aku lihat mungkin dia ini juga nggak setia orangnya. Terus itu juga eh, mungkin dia pernah melakukan apa, judi gitu ya, mungkin penjudi gitu ya, aku lihat di sini tidak setia, terus suka bermain game ya. Dan aku lihat juga dulu itu sempat dia kalau memandang pasangan itu yang secara keuangan itu bagus, biar bisa membantu dia secara keuangan kayak gitu ya, atau mungkin status sosial pasangannya itu bagus gitu sehingga dia bisa ikut naik status sosialnya seperti itu ya. Jadi dia memandang pasangan itu dari tingkat kekayaan atau status sosialnya kayak gitu. Dan dia ini juga dulu orang yang kurang disiplin banget ya. Bahkan aku lihat di sini dia ini gampang banget mengingkari komitmen dengan kamu. Eh Sejujurnya sih dia ini senang banget loh kalau misalkan kamu ajak ngobrol ya. Dia ini senang banget, kenapa? Karena kamu itu bisa nyambung loh kalau ngobrol sama dia. Dia menganggap kamu itu orang yang berintelektual. Sedangkan di sini pun dia orang yang sangat berdiplomatik ya. Biasanya orang yang suka berdiplomatik tuh orang yang wawasannya luas gitu. Sehingga ketika dia ngobrol sama kamu tuh kayak nyambung gitu. Dia senang banget kalau ngomong sama kamu. Kamu itu di pandangan dia itu orang yang cerdas kayak gitu. Walaupun terkadang dari percakapan-percakapan kalian ini timbullah nantinya pertengkaran ya. Ending-endingnya ada masalah aja. Entah apa yang dibahas, tahu-tahu akhirnya di sini bertengkar gitu. Tapi sejujurnya dia ini
seneng gitu ngebahas-ngebahas kayak misalkan kamu lagi punya masalah dari pertemanan atau kamu punya masalah tentang apa kehidupan yang kamu nggak ketahui gitu ya, kamu kayak minta minta saran atau minta pendapat dia seneng loh sejujurnya ya, dia seneng kalau misalkan kamu ajak ajak berdiskusi kayak gitu, ajak ngobrol tentang membahas suatu masalah kayak gitu ya, cuman ya itu, tapi ending-endingnya nanti bertengkar gitu. Tapi it's okay ya. Eh, apa ya? Daripada tidak ada komunikasi sama sekali ya, ya lebih baik cobalah untuk ini komunikasi terus intens gitu ya. Dan aku lihat di sini juga kayaknya memang butuh belajar teknik komunikasi yang intens atau bisa punya pembahasan atau komunikasi yang panjang dalam dari waktu ke waktu kayak gitu ya. Mungkin cara berkomunikasi atau cara mengelola bahasan gitu ya, bahasan dalam pembicaraan itu yang perlu dipelajari dari kalian berdua, karena sebenarnya sama-sama suka gitu ya saling ngobrol gitu ya, saling nyambung gitu. Intinya intinya kalau ngomong tuh sefrekuensi gitu, tapi ending-endingnya itu pertengkaran yang keluar gitu ya. Entah mungkin karena perbedaan pendapat atau ada membahas sesuatu, melenceng membahas sesuatu akhirnya bertengkar. Oke, tapi kalau aku lihat di sini walaupun kalian sering bertengkar ya, dia ini itu selalu datang lagi ke kamu. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa kamu tuh orang yang stabil, ya. Mungkin kamu dengan dia ini bisa jadi eh, punya pekerjaan yang sama atau di kantor yang sama, misalkan kamu perawat, dia dokter, atau kamu misalkan bekerja di kantor A, dia juga di kantor A, kayak gitu loh. Ya, sehingga dia merasa bahwa kalau dia menjalani hubungan dengan kamu, dia itu tahu gambaran loh. Gini, ini namanya pentacles, berarti tentang uang, tentang materi ya. Nah, bukan berarti dia menilai pasangan itu semata-mata ya karena uang, tapi memang iya sih. Ya, memang iya, karena di sini ada kayak Knight of Pentacles ya. Ya, dia dulu memang memandang pasangan itu secara materi ya. Tapi intinya gini, dia menganggap bahwa kalau misalkan dia punya pasangan yang satu linier dengan dia gitu ya, dia tahu, dia merasa kayak kamu itu mampu memberikan kestabilan dalam hidupnya, kamu mampu memberikan apa ya, keberkahan seperti lo ya, memberikan efek kestabilan dalam hidup, karena dia kayak apa ya, kayak tahu gitu loh gaji kamu berapa, pendapatan kamu berapa, sehingga kalau diakumulasiin dengan dia tuh kayaknya oke lah, ya bisa terpenuhi kehidupannya seperti itu. Karena ada keterbukaan dari materi gitu loh, ya dari gaji atau pendapatan kayak gitu ya. Sehingga dia merasa kamu itu sebagai sosok yang memberikan efek stabilitas dalam hidup dia. Juga dia melihat kan kamu orang yang bekerja ya, sama kayak dia, apalagi kalau misalkan sekantor atau dia tahu bahwa, kalian selinier gitu pekerjaannya, berarti kan dia menganggap bahwa kamu orang yang mandiri, gitu ya. Orang yang nggak hanya bergantung, nggak mau cuma jadi ibu rumah tangga, atau ya cuman di rumah doang, kayak gitu ya. Dia menganggap kamu itu, apa ya, sosok yang punya kehidupan yang mandiri, orang yang sukses juga. Jadi dia merasa kayak beruntung banget deh kenal dengan kamu atau memiliki kamu ya. Bahkan aku lihat di sini dia percaya diri banget dengan hubungan ini karena itu ya, dia udah tahu gitu loh. Gini, dia misalkan kerja di kantor A, kamu juga di kantor A, dia tahu gaji dia sekian. Nah, kira-kira ya gaji kamu sekian lah kayak gitu. Jadi nggak jauh beda dengan dia kayak gitu loh. Paham ya? Sehingga dalam pengontrolan keuangan itu kalau misalkan kalian jadi gitu ya, jadi dalam menjadi suatu pasangan suami istri gitu, ya dia jadi ngerasa kayak oke, keuangan kamu segini, pendapatannya aku segini, kira-kira kalau diakumulasi kita bisa stabil lah
stabil lah ya setiap bulannya kayak gitu. So dia menganggap bahwa memiliki kamu itu sebuah keberkahan, ya. Apalagi di sini kamu itu selalu memberikan dukungan yang luar biasa sama dia, selalu mensupport dia, selalu membantu dia, selalu mendukung dia, ya. Kalau aku lihat, terus itu ada Ace of One ya, indikasi bahwa hubungan ini sebenarnya bisa membaik ya. Kalau misalkan akhir-akhir ini kalian lagi ada masalah, hubungan ini ada indikasi membaik. Kenapa? Karena Ace of One itu kartu tentang apa ya? Ini kan tongkat sihir tapi cuma satu ya. Jadi tongkat sihir itu kan bisa merubah situasi menjadi lebih baik ya. Dengan magic, dengan sihir kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan keadaan kalian kemarin memang lagi bermasalah dengan si dia, maka ini akan membaik. Bahkan kalau aku lihat di sini kayak ada keinginan dari dia ingin membuat hubungan ini tuh ke jenjang pernikahan, ke jenjang yang lebih serius kayak gitu. Terus itu juga mungkin ada niatan dari dia untuk bertemu secara fisik atau membawa kamu berlibur atau pergi ke daerah dia agar lebih dekat kayak gitulah ya. Ada intinya ada indikasi akan adanya perkembangan di dalam hubungan. Dan saat ini aku lihat dia ada rasa penyesalan terhadap kamu karena gara-gara dia hubungan kalian ini selalu tidak berjalan dengan baik. Banyak sekali gangguan dan ketidakpuasan dari kedua belah pihak ya, atau mungkin dari kamu di sini ini akibat dari dampak yang pernah dia lakukan terhadap kamu sehingga kamu merasa tidak puas dengan hubungan ini. Intinya dia merasa bersalah ya dengan kelakuan dia selama ini. Ternyata dia ini pernah dulu itu selingkuh, menghadirkan pihak ketiga di antara kalian dan itu hanya untuk seperti apa ya? Kayak nafsu semata gitu loh, hanya di awal aja, jadi sebenarnya nggak pakai hati. Nah, jadi dia ngejalanin hubungan mungkin karena wanita itu cantik atau pria itu ganteng saja atau secara keuangan oke. Jadi dia menghadirkan pihak ketiga di antara kalian. Dia menyakiti kamu, dia mengkhianati kamu. Nah, itu dia sesali kalau aku lihat di sini ya. Dia menyesali, makanya itu dia ingin memperbaiki hubungan dengan kamu di sini. Ya. Bahkan kalau aku lihat di sini ya, ketika kalian saat ini berpisah, dia tuh merasa sedih banget. Kenapa? Kayak merasa benar-benar ditinggalkan. Apalagi di sini ketika kamu tidak melakukan atau tidak bereaksi apapun saat ini. Kamu diam, kamu silent treatment, kamu tidak peduli, kamu tidak kecarian dia. Semakin wah terpuruk dia. Ya, Five of Cups. Semakin terpuruk yang dia rasakan saat ini. Dimana Five of Pentacles ini kan tadi aku ngomong apa ya, pokoknya Five of Pentacles ini ya, ini kan ada dua orang nih lagi turun salju, terus di bawah di luar gedung ini ya, mereka nggak pakai sendal tuh ya, bahkan ada yang terluka kakinya, dia kedinginan pakai pakaian tipis, lewatin apa tanah yang bersalju, kemudian belum lagi turun-turun salju gitu. Jadi kayak menderita banget loh ketika dia berpisah dengan kamu. Dia merasa kayak ditinggalkan, dia merasa kesepian, merasa sendirian, merasa tidak diinginkan lagi oleh kamu, merasa ditolak sama kamu. Seperti itu. Apalagi di sini dia sadar ya, dia ini dulu punya riwayat kehidupan yang secara secara ini nggak bermoral ya, nggak beretika. Dia pernah melakukan mungkin one night stand gitu ya, sampai-sampai pernah menghadirkan uh, anak yang tidak sah secara agama seperti itu loh ya. Jadi dia pernah one night stand sampai menghamili anak orang gitu ya. Nah, seperti itu ya. Atau dia pernah melakukan sesuatu yang tidak bermoral dah, atau mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang sudah bercerai seperti itu ya. Dan bahkan sampai saat ini keadaan keuangan dan mungkin juga kesehatan dia itu lagi juga nggak membaik, sehingga di sini inilah yang membuat dia akhirnya belum bisa datang ke kamu atau belum bisa memperjuangkan kamu ya. Jadi kalau aku rasa keadaan dia saat ini tuh bener-bener lagi terpuruk-terpuruknya dalam hidup deh. Ya sangat-sangat terpuruk kalau aku lihat saat ini ya. Secara keuangan
aduh buruk, kesehatan dia juga mulai terganggu. Kalau aku lihat di sini mungkin sakit ya saat ini. Terus itu ditinggalkan sama kamu, bahkan udah ada perasaan bahwa dia kayaknya ditolak gitu loh, kayak ditinggalkan sama kamu. Apalagi karena di sini kamu diam. Kamu tidak melakukan apapun, kamu tidak, bahkan mungkin kamu sudah memblokir dia. Waduh, udah makin makin apa ya, kayak nggak ada yang lagi yang perhatian lagi sama dia gitu loh, kayak bener-bener dia ini kayak merasa terbuang gitu ya. Ya, jadi seperti itu ketika sosok seseorang kamu yang dulunya sangat perhatian sama dia tiba-tiba sekarang sudah tidak perhatian lagi sama dia, dia ngerasa kayak sudah dibuang gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Jadi ke-12 zodiak ada semua dalam pembacaan ini ya. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Terus itu ini ada alfabet, wow banyak sekali. N, F, O, J, E, S, R, G, T, Q, K, L, M, D, P, I, V, ya V, W, B, C, A, Y, dan Z. Ini bisa nama kamu, nama dia, nama depan, nama tengah, nama belakang, inisial nama, atau nama panggilan, atau nama, pokoknya huruf ini bisa mengingatkan kamu pada dia atau pada hubungan kalian. Mungkin nama tempat yang kalian sukai datangi, yang kalian suka datangi gitu ya, atau apa gitu. Oke, jika cerita ini sama dengan keadaan kalian, maka ini memang pembacaan untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.